Udah masuk. Oh, udah. Oke, halo, selamat malam. Ini adalah World Podcast episode ke-7 di bulan April tahun 2020. Aku udah bareng sama ini, Mbak siapa? Kenalin diri dulu, Mbak. Halo, nama aku Reds. Iya, Reds. Tahu kan Reds? Iya. Udah dibilang kan, itu apa? Lagi ngecas atau gimana sih? Suaranya backsoundnya ganggu, sumpah. Kayak ada ngeng gitu kalau ngomong. Apa gimana? Suaranya kayak ngeng kayak bising gitu loh, Red. Oh, bising. Ini udah bising belum? Udah bising belum? Udah clear belum? Udah bagus, ini udah bagus. Oke, jadi malam ini kita mau ngomongin apa tadi temanya? Tentang arti nyaman, anjay. Iya. Soalnya tuh kan tadi aku bikin SW itu kan kayak nyaman itu jebakan. Soalnya tuh temenku lagi ngadepin itu gitu, dia sama apa sih kita bilangnya gebetan ya? Gebetan. Iya. Dia sama Terus? gebetannya itu kayak beda server gitu loh, beda keyakinan, beda kepercayaan. Jadi dia tuh tadi ngomong serius gitu kan sama gebetannya itu. Dia pingin seriusan gitu loh. Istilahnya dia pingin menjalin hubungan yang serius, tapi gara-gara si gebetan ini sama dia beda kepercayaan, jadinya berakhir kayak mereka sama-sama nggak mau memilih untuk jadi dewasa. Kalau memutuskan sebagai orang dewasa kan ya udah sih, karena kita beda kepercayaan jadinya kita nggak bisa terus menerus gitu. Tapi mereka memutuskan itu sebagai kayak udahlah, kita nggak usah dewasa, kita sebagai anak kecil aja, jadi kita jalanin aja hubungan ini dulu gitu kan. Iya, terus? Ya akhirnya mereka terjebak di rasa nyaman gitu loh. Kalau menurut Red sendiri, Mbak Red nih, aku manggil Mbak atau Kak atau D atau gimana? Biasa aja, nama biasa. Ya kalau menurut Red nih, rasa nyaman tuh gimana sih? Maksudnya dari sudut pandang perempuan ya? Iya. Kalau menurut aku pribadi gitu ya, rasa nyaman itu sebenarnya hal spontan gitu yang gak bisa kita koordinir gimana mau jatuh ke siapa, entah bagaimana akhirnya. Itu bener-bener gak yang gak bisa kita bayangkan gitu. Tetapi rasa nyaman itu menurut Red bisa kita bikin jadi hal yang baik kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang baik gitu. Misal kayak Mas Jeman suka sama seseorang. Iya. Nah sukanya itu berawal dari kayak nyamannya karena dia open minded gitu, sejalan dengan apa yang Mas pikirkan. Seperti itu. Tapi kalau pada akhirnya ternyata nyaman itu berlawanan dengan yang emang gak semestinya untuk dijalani, ya mau gak mau pilihannya itu cuman tetap atau tinggal. Karena pada dasarnya cinta itu cuman punya 2 prinsip, yaitu tetap atau tinggal. Kalau tinggal ya udah gitu, toh pun banyak yang akan lebih bisa menghargai daripada yang berlawanan. Tapi kalau kita memilih tetap, ya pun kita harus tanggung resikonya entah apapun itu, dan jangan pernah mengeluh tentang apa yang kita pilih, karena itu udah menurut Red itu udah konsekuensi sendiri. Harusnya bisa dipertimbangkan secara lebih baik aja gitu. Jadi kalau kedepannya kan udah nyaman nih, tapi emang nggak bisa bersatu. Itu mainin hati nggak sih? Maksudnya mainin perasaan sendiri nggak sih? Sebenarnya enggak sih gitu.
nggak mainin hati juga, cuman lebih ke bimbang aja gitu. Maksudnya logika itu milih, tapi ibarat kasarnya ya, tapi gue sama dia beda gitu, gue nggak akan bisa sama. Kalaupun bisa sama, nggak akan bisa sepenuhnya bisa nyatu. Tapi hati selalu bilang, ya udah kalau sayang perjuangin. Tapi ternyata kenyataannya nggak bisa semudah itu gitu. Iya. Kayak berhenti di tengah-tengah gitu kan. Kayak Iya. ya Intinya kayak yang tadi Red bilang. Ya aku pernah juga sih kayak iya sama si itu mbak yang 8 tahun itu kan, ya udah nyaman banget, tapi di tengah-tengah itu harus memutuskan kayak apakah harus fokus ke studi atau fokus ke dia, dan ya harus mengikhlaskan kan gitu. Dengan nyaman aja nggak bisa terus lanjut gitu loh, harus ada yang dikorbankan salah satu, seperti yang Red bilang tadi kan, lanjut atau berhenti. Ya mungkin di Mas Jim sendiri milihnya buat berhenti gitu kan. Terus kalau di Red sendiri pernah nggak ngerasain rasa nyaman yang kayak gitu? Oh pernah sekali, sangat pernah. cerita Ini pun pernah. Pernah sih dulu aja ya, kita cerita tentang dulu karena ini benar-benar yang sangat-sangat memorable dan benar-benar struggling banget. Dulu tuh Red pernah dihadapin sama sebuah hubungan yang dimana usianya terlampau jauh, kita beda negara, pun kita komunikasi cuman berapa ya, seminggu sekali gitu. Dan dia pun beda agama juga, udah beda agama, beda negara, beda pemikiran, ya udah pokoknya beda segalanya gitu. Tapi Red selalu mikir nggak akan ada sama kalau nggak akan ada beda gitu, nggak akan ada putih kalau nggak ada hitam, nggak akan ada sedih kalau nggak ada bahagia, selalu ada pro dan kontra. Tapi Red mikir ya udahlah gitu, semua juga akan ada pelajarannya masing-masing. Akhirnya Red saat itu mungkin karena terlalu goblok kali ya, jadi Red pilih bertahan gitu. Sampai bertahan cuman 2 bulan ya, 2 bulan, dan akhirnya Red tahu dia akhirnya memilih jalan yang berbeda dan gak disangka, yaitu nikah dengan orang lain dan satu negara pun juga sama dia. Ya udah akhirnya milih udah lepaskan, karena nggak akan ada yang lebih baik daripada memaksa gitu kan. Ya jalan satu-satunya cuma ikhlas, toh apa yang kita pernah lewatin saat ini pun juga akan jadi pelajaran buat suatu hari nanti. Mantep kali, memang narasumber yang mantep. Gak nyesal aku ngundang Red. Itu tapi udah yang lama banget gitu ya, kayak bertahun-tahun yang lalu ya. Soalnya kan ya setauku kan setelah itu juga ada kan. Ya itu pas kapan ya, pas awal masuk kuliah nih. Awal masuk kuliah itu 2018-an. Tapi dekatnya itu 2017. Aku kirain Red itu udah semester 6, masih semester 4. Sebelum ini. Semester 4 mau menuju semester 5. Udah mahasiswa setengah tua lah ya. Iya kalau Jim kan mahasiswa yang udah tua banget gitu loh. Iya kan aku bilang Red udah setengah tua gitu, setengah masih panjang perjalanan gitu kan. It's okay. Jadi ya poin dari pembicaraannya tuh ada 2 tadi ya, antara melanjutkan atau berhenti. Cuman kan kayak nggak semua orang bisa memilih di antara 2 itu. Kadang dia tetap ingin lanjut, even dia tahu kalau itu udah waktunya berhenti gitu loh. Tapi dia tetap memaksakan ya karena menjadi orang yang punya pemikiran anggaplah dewasa gitu kan, itu
susah gitu loh. Terus kalau udah kayak gitu pemecahannya gimana? Kalau orang-orang sekitar nih udah ngomong udahlah berhenti aja, rasa nyamanmu itu udah dicukupkan lah sampai di sini. Tapi dia kayak kekeh, enggak, aku masih bisa memperjuangkan dia, aku masih bisa gitu. Padahal di dalam diri sendiri juga ada pergolakan gitu kan, ada kayak ada berantemnya gitulah di dalam otak sama hati gitu. Otak bilang udah berhenti, tapi hati masih kayak aku mau lanjut. Kalau ada kasus yang kayak gitu gimana menurutmu pemecahannya? Menurutku ya, sebenarnya kayak gini juga banyak sih, cuman beda poinnya aja gitu. Selama hati seseorang belum merasakan lelah-lelahnya berjuang dalam memperjuangkan orang lain, mereka pun atau dia pun gak akan merasa bahwa dia sedang disakiti atau merasa tersakiti tentang apa yang dia perjuangkan gitu. Selama hati belum lelah gitu kan, tapi logika selalu menolak. Logika akan selalu kalah dengan hati yang gak pernah lelah gitu. Mau kita berpikir secara iya ya, tapi dia nyakitin, gak akan pernah bisa gitu. Karena gini, hati seseorang itu gak pernah bisa untuk dipukul rata, karena cara menyikapinya pun berbeda-beda gitu loh. Dimulai dari cara dia memperjuangkannya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kalau udah kayak gitu ya cuman waktu gitu yang bakal bisa jawab. Dan Red kayak apa ya mas, penglihatan Red dan kebanyakan gitu pasti akan berujung oke, gue nyerah, karena mereka udah di tahap selelah-lelahnya dalam memperjuangkan yang gak pasti gitu. Mereka awalnya iya gue mau berjuang, tapi pada akhirnya ekspektasi yang dibuat oleh hati akan dikalahkan oleh kenyataan. Apapun itu, mau kita yang kayak gimana pun berjuang sekeras-kerasnya, kalau semesta tidak merestui, apa dikata, nggak ada yang bisa kita perbuat lagi gitu. Tetap pada prinsip tinggalkan atau lanjutkan, karena hidup itu nggak pernah mau nunggu kita siap atau enggak. Kita harus siap dan benar-benar harus siap gitu. Kita dituntut emang harus tough gitu. Nggak peduli mau yang kita, gue nggak bisa nih kayak gini, maksudnya gue masih sayang sama dia, tapi perlahan waktu pun nanti hidup pun bakal ngajarin gitu. Ya lu harus bisa menyikapi itu dengan secara spontan. Maksudnya spontan, bisa ngambil keputusan meskipun itu menyakiti diri sendiri. Keputusan yang menyakiti diri sendiri itu gak selamanya buruk untuk hidup kita. Toh selama masih ada orang-orang baik di sekitar yang mau melindungi kita, yang mau memberi rasa peduli, mereka pun setidaknya adalah obat untuk hati kita yang merasa untuk lelah gitu. Gitu sih menurut Red. Jadi intinya ya, mau gimana pun keputusan seseorang, kayak berjuang bagaimanapun, kalau semesta udah nggak ngizinin ya itu udah waktunya dia berhenti gitu kan. Berarti kayak daya tahan gitulah istilahnya. Kalau di badan tuh kayak daya tahan tubuh seseorang kan beda-beda. Jadi biarkanlah waktu yang ngasih tahu dia gitu kan, karena ya kemampuan hati buat memperjuangkan itu juga beda-beda gitu ya poinnya. Ya betul. Terus kalau kayak rasa nyaman nih yang ditinggalkan, anggaplah kayak kenangan gitu. Mas Jim juga kan sampai sekarang ya beberapa waktu sih, maksudnya kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu masih rasa nyaman tuh masih suka menghinggapi gitu loh. Tapi kan karena memang udah harus melepaskan sejak lama, jadinya ya udah berarti harus jalan ke depan. Cuman di posisi Mas Jim sekarang emang benar udah jalan ke depan kan. Cuman kenangan itu tadi susah banget gitu loh buat dihapus semua. Emang
udah sekitar 85%, tapi 15%, 10% kayak ucapan-ucapan kecil yang bikin nyaman, kayak oh aku udah berangkat, dia nelpon kayak aku udah sampai tempat kerja, aku udah mau ngajar gitu. Susah banget buat dilupain. Nah, menurut Red sendiri supaya bisa benar-benar ngelupain itu gimana? Apakah kembali ke biarlah waktu yang mengobati segala luka, atau gimana sih? Ada nggak tips dan triknya gitu kan? Aduh, gimana ya? Menurut Red ya, menurut Red pribadi, salah satu cara yang paling susah dilakukan tapi manfaatnya benar-benar terasa itu ya, pastiin hati memang benar-benar mengikhlaskan gitu. Nggak ada salahnya untuk merindukan, nggak ada salahnya untuk mengingat gitu. Tetapi memang sudah keharusan untuk memberi ruang kepada orang lain. Bukan karena kita melupakan dia, enggak. Semua orang punya tempatnya masing-masing di hati kita gitu. Masa lalu nggak pernah bisa diubah, masa lalu nggak pernah bisa dihapus. Mereka punya jalannya masing-masing di hati kita. Seberapapun usaha kita mau melupakan masa lalu, tetap masa lalu punya porsinya masing-masing di hati kita gitu. Karena memang hati kita tuh ya dibagi dua bagian gitu, masa lalu dan masa depan. Tinggal bagaimana kita membentuk secara rapih masa lalu itu. Dan kalau misal kita masih terjebak di kenangan itu atau sebenarnya nggak apa-apa gitu. Toh luka itu pun nggak sepenuhnya bisa sembuh total, tapi setidaknya bisa mereda dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan waktu juga yang menjadi faktor pendukung, tapi hati yang ikhlas pun jadi faktor pendukung. Itu sih yang paling poin terpenting menurut Red, karena ketika hati belum ikhlas secara sempurna, kita masih kayak merasa bahwa kita ada sama dia gitu. Beda hal ketika kita benar-benar ikhlas gitu. Ya maksudnya ketika kita benar-benar belum ikhlas, kita masih kangen atau apa gitu, masih kayak mengharapkan dia kembali, masih kayak belum bisa membuka ruang kepada orang baru. Padahal orang baru tersebut ingin memberikan perhatian yang lebih, memberikan ketulusan yang lebih dibanding sebelumnya. Kayak gitu sih. Dan menurut Red juga, kalaupun misal kita bertumpu pada suatu keharusan untuk melupakan, pada kebalikannya lagi kita akan selalu dibuat mengingat-ingat terus gitu. Karena ya pada hakikatnya ketika kita dipaksa untuk melupakan, kita benar-benar gak bisa melupakan secara real, tapi kita dibuat untuk selalu mengingat gitu. Makanya kan orang lebih memilih ya udahlah gue ikhlas gitu. Emang susah gitu, emang susah banget, susah. Jangankan yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun pun susah gitu kan. Karena semakin besar intensitas seseorang dalam bertemu atau menjalin hubungan, maka kenangan itu emang melekat banget gitu, melekat secara sadar di dalam otak kita. Mau kita suruh udah kayak gak usah nginget-nginget, gak akan bisa gitu. Perasaan dan logika gak akan pernah bisa dipukul rata bekerja secara bersamaan. Mereka punya porsinya masing-masing. Ketika hati udah bener-bener di tahap ikhlas, logika pun pasti yaudah gitu, gue bakal berusaha buat biar orang bisa merasakan ruang baru di hati gue. Dan hati pun juga pasti iya, gue mau menerima itu, dan gue bakal bersiap lebih lagi kalaupun terluka. Emang itu konsekuensi gitu. Hidup itu kan memang tentang suka dan duka.
Tapi kayak kan gitu. ya kalau oke lah kita udah nemu orang baru nih. Yang membedakan antara kita udah nyaman dengan orang baru, dengan menjadikan orang baru itu tadi kayak pelarian dari yang lama gitu loh. Kayak aku mau jalin hubungan sama dia tuh sebenarnya supaya aku bisa kayak hati itu masih sama yang lama gitu. Jadi membandingkan dia dengan yang lama itu membedakannya gimana coba? Kok membandingkan sih? Membandingkannya Membedakan maksudnya. Membedakan dengan antara yang beneran mau cari orang baru dengan yang dia cuman butuh pelarian gitu aja. Jadi intinya tuh yang membedakan di antara kedua itu lo apa gitu. kosong, ngerasa terisi atau kosong. Itu sebenarnya kalau pandangan Tete, kalau misal kita menganggap bahwa orang baru itu adalah pelampiasan dari masa lalu kita, maka apa yang kita jalani ke dia gitu ya terasa kosong gitu, maksudnya terasa hambar. Kita emang say I love you tuh pokoknya kata-kata manis gitu, tapi nggak punya makna gitu. Tapi ketika kita benar-benar ya punya feel gitu, benar-benar buka-buka hati, ya kita kayak ngerasa bahwa oh iya gue udah benar-benar buka hati buat dia, dan itu tuh ngerasa keisi gitu loh. Maksudnya Red pun juga nggak bisa bilang kalau orang baru itu bisa dijadikan pelampiasan, dan orang lama pun nggak bisa juga untuk dilupakan. Ya itu balik lagi ke porsi hati orang masing-masing gitu. Kita nggak bisa bilang A ke orang tapi belum tentu bisa juga dia lakuin gitu. Maksudnya kalaupun orang baru itu secara perlahan bisa mengisi kekosongan kita, ya berarti secara sadar pun orang baru itu bisa menjadi dua peran gitu. Menjadi dua perannya tuh gini, orang baru yang dijadikan pelampiasan, tapi sekaligus orang yang mengisi hati gitu. Bener-bener kayak awalnya cuma pelampiasan gitu, bener-bener kayak ngerasa kosong, tapi lama-lama kelamaan karena timbulnya suatu perasaan yang emang nggak biasa, jadi kayak begitu. Kayak gitu gimana? Jadi kayak gitu loh. Maksudnya ya kayak udah ngerasa ih iya nih kayak gue sayang nih sama dia gitu. Balik lagi sih ke orang masing-masing. Iya, kayak manusia itu ujung-ujungnya ya rumit gitu. Kadang dia bermain dengan hatinya sendiri, kadang dia berperang dengan pikiran hatinya gitu kan. Makanya kan manusia itu kan ibaratnya kan Rubik gitu, punya warnanya sendiri, punya kotaknya masing-masing kayak gitu. Sama juga kayak Mas Jem. Kenapa emang? Sampai berapa bulan ya? Sampai 5 bulan nih kalau nggak salah, 5 bulan nih. Ya Rubik di Mas Jem tuh Red bisa temuin tuh cuma berapa doang. Dari 1/100 itu cuma bisa 50%. Gak ada 50%. Iya udah. Oke, terakhir. Serius jangan ketawa, serius. Ya maksudnya sih yang tadi ketawa siapa? Ya itu barusan yang ketawa siapa kan? Red juga maksudnya. Udah serius baik. Terakhir, wejangan kayak buat orang-orang yang sekarang sedang merasakan rasa-rasa nyaman kepada, bukan nggak seharusnya sih, kepada yang berbeda gitu, apa gitu kalau dari Red sendiri? Apa ya, sebenarnya sih perbedaan itu ya emang
ada yang bisa ditentang, ada yang emang benar-benar nggak bisa ditentang gitu. Kalau misal ditentangnya tuh begini, maksudnya dalam arti perbedaannya bisa kayak apa ya, di bahasanya nih, maksudnya kayak dibikin secara halus gitu, dibikin secara halusnya kayak ditolerir. Kalau perbedaannya tuh bisa ditolerir, ya tetap gitu ada porsinya. Kalau misal udah nggak bisa ditolerir seperti beda agama, kalaupun selain beda agama deh, ya pokoknya itu ya tetap itu balik lagi kepada pemikiran masing-masing. Kalau emang hati bilangnya iya mau berjuang, silahkan berjuanglah hingga lelah, tapi jangan lupa pada waktu gitu. Waktu pun punya pekerjaannya masing-masing. Waktu pun akan menunjukkan bahwa gak semua apa yang kita perjuangkan memberikan hasil yang terbaik. Itu. Jadi mau kita berjuang kayak gimana pun, tetap titik tumpunya di waktu. Tapi berusahalah menjadi orang yang sebaik-baiknya peduli dengan orang lain gitu. Karena ketika kita peduli dengan orang lain, ya hasilnya juga ibaratnya secara membaik lah gitu. Dan nyaman itu juga gak bisa kita prediksiin kayak tadi Red bilang gitu. Jadi kalau misal terjebak di dalam dua hal itu, tetap aja gitu prinsipnya, mau ditinggalkan atau dilanjutkan, balik lagi pada ke konsekuensi masing-masing. Iya guys. Oke, jadi kita tutup aja podcast ini ya. Red mau promosi Twitter atau Instagram atau apa? Follow Twitter aku @r_v. Ya nanti linknya dikasih di deskripsi aja ya. Oke, kita penutupan dulu. Makasih buat kalian yang udah mau dengar. Tetaplah berbahagia, tetaplah di rumah aja selama pandemi ini berlangsung. Gak usah nakal-nakal kemana-mana. Kalau emang keluar itu karena ya ada kebutuhan yang mendesak, kalau masih bisa di rumah ya stay di rumah aja. Dan terima kasih juga udah ngomong terima kasih berkali-kali. Ya udahlah, intinya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya yang nggak tahu kapan mau dibikin. Intinya mah tunggu aja gitu ya kan, nanti dengan narasumber yang berbeda atau Red lagi nggak apa-apa kalau dia masih mau ngomong di sini ya kan. Siap Kapten. Oke. Siap Kapten. Oke guys, sampai jumpa lagi.